Halo investor dan trader kripto di seluruh Indonesia. Selamat datang di analisis pasar harian kita untuk hari ini, 24 Maret 2026. Hari ini kita akan menyelami liku-liku pasar kripto yang penuh dinamika, mulai dari pergerakan makroekonomi global hingga indikator-indikator on-chain yang memberikan sinyal-sinyal penting. Kita akan membahas bagaimana sentimen pasar bergejolak dan apa saja yang perlu kita perhatikan di tengah kondisi yang volatil ini. Tetap bersama saya untuk mendapatkan insight yang mendalam agar kita bisa mengambil keputusan trading dan investasi yang lebih cerdas. Sebelum kita mulai, penting untuk diingat bahwa konten ini hanyalah untuk tujuan edukasi dan informasi. Ini bukan saran finansial atau ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto tertentu. Pasar kripto memiliki resiko tinggi, jadi penting untuk selalu melakukan riset mandiri dan berinvestasi sesuai dengan toleransi resiko yang Anda miliki. Mari kita lihat kalender ekonomi global hari ini, 24 Maret 2026. Dari Eropa, kita akan memantau Flash Manufacturing dan Services PMI Jerman pada pukul 16.30, serta PMI Inggris pada pukul 17.30. Angka-angka ini akan memberikan gambaran penting tentang kondisi ekonomi di kedua wilayah tersebut. Kemudian, perhatian akan beralih ke Amerika Serikat dengan Flash Manufacturing dan Services PMI pada pukul 21.45. Selanjutnya, besok, kita akan melihat data CPI Australia yang bisa menggerakkan pasar komoditas. Rabu, 26 Maret, ada unemployment claims dari Amerika Serikat yang selalu penting bagi sentimen risiko global. Hari Kamis, akan ada retail sales Inggris. Semua data ini berpotensi memicu volatilitas di pasar finansial, termasuk kripto, karena dapat memengaruhi keputusan kebijakan moneter bank sentral. Kita masuk ke berita makro kripto yang pertama. Federal Reserve baru-baru ini mengisyaratkan potensi jeda atau perlambatan dalam kenaikan suku bunga di bulan-bulan mendatang. Keputusan ini diambil di tengah tanda-tanda inflasi yang secara bertahap menurun meskipun masih di atas target The Fed. Bank sentral menyoroti kekhawatiran yang masih ada terhadap tekanan inflasi dan metrik ketenagakerjaan, namun juga mengakui adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Implikasinya, The Fed menyatakan bahwa kenaikan suku bunga di masa depan akan sangat bergantung pada data ekonomi yang masuk, menekankan pendekatan yang hati-hati terhadap penyesuaian kebijakan moneter. Perkembangan ini sangat penting bagi pasar kripto karena jeda atau perlambatan kenaikan suku bunga dapat meningkatkan likuiditas dan selera risiko investor. Secara historis, suku bunga yang lebih rendah memang berkorelasi dengan kenaikan harga aset kripto, terutama Bitcoin dan Ethereum, karena investor mencari aset alternatif untuk lindung nilai terhadap inflasi dan imbal hasil yang lebih rendah di pasar tradisional. Untuk berita kedua, data inflasi zona euro baru-baru ini melampaui ekspektasi, sedikit meredakan tekanan pada Bank Sentral Eropa. Laporan inflasi menunjukkan bahwa harga konsumen naik 3,2% secara tahunan, melebihi prediksi analis sebesar 2,9%. Tingginya inflasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang tekanan harga yang persisten di seluruh negara anggota. Para pembuat kebijakan Bank Sentral Eropa kini dihadapkan pada keputusan yang kompleks, menyeimbangkan kebutuhan untuk mengetatkan kebijakan moneter guna mengekang inflasi, dengan risiko menghambat pertumbuhan ekonomi. ECB kemungkinan besar akan mempertimbangkan data terbaru ini dalam pertemuan kebijakan mereka yang akan datang, dengan pasar yang memantau ketat untuk sinyal pergerakan suku bunga di masa depan. Bagi pasar kripto, data inflasi zona euro yang lebih tinggi dari perkiraan dapat menandakan kekhawatiran inflasi yang berkelanjutan secara global, yang mungkin meningkatkan permintaan untuk aset terdesentralisasi seperti Bitcoin dan Ethereum, sebagai lindung nilai terhadap devaluasi mata uang fiat. Ini juga dapat mempengaruhi sikap moneter ECB, secara tidak langsung mempengaruhi kondisi likuiditas dan sentimen risiko di seluruh pasar keuangan. Berita makro kripto yang ketiga datang dari Tiongkok. Otoritas Tiongkok baru saja mengumumkan serangkaian langkah stimulus fiskal dan moneter yang bertujuan untuk merevitalisasi ekonomi negara yang melambat. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan belanja infrastruktur, pemotongan pajak, dan sedikit pelonggaran kebijakan moneter melalui rasio persyaratan cadangan yang lebih rendah untuk bank. Langkah-langkah ini menyusul data terbaru yang menunjukkan perlambatan output manufaktur dan belanja konsumen. Langkah pemerintah Tiongkok ini mengarisbawahi komitmennya untuk menstabilkan pertumbuhan dan mendukung lapangan kerja di tengah ketidakpastian perdagangan eksternal dan tantangan domestik. Upaya stimulus ini relevan dengan pasar kripto karena kebijakan ekonomi Tiongkok secara signifikan memengaruhi sentimen risiko global. Sinyal stimulus yang positif dapat mendorong peningkatan investasi dalam aset berisiko, termasuk mata uang kripto, karena sering dianggap sebagai investasi alternatif selama periode ketidakpastian ekonomi atau pelonggaran moneter. Mari kita lihat bagaimana sentimen pasar saat ini melalui Fear and Greed Index.
Untuk hari ini, kita berada di angka 32, yang menunjukkan sentimen fear atau ketakutan. Ini sama dengan kemarin, yang juga 32. Minggu lalu, kita berada di angka 43, di zona neutral. Dan sebulan yang lalu, kita sempat berada di angka 11, di zona extreme fear. Perbandingan ini memberikan gambaran bagaimana suasana hati para investor. Saat ini, tekanan jual masih terasa, dan sentimen kehati-hatian mendominasi, menunjukkan bahwa banyak pelaku pasar masih khawatir dengan pergerakan harga. Adanya fear ini bisa kita artikan sebagai potensi pembalikan bullish jika ada katalis positif, tapi untuk saat ini market masih cukup hati-hati. Meskipun terlihat ada sedikit pembalikan dari extreme fear, namun market masih berada di zona ketakutan. Sekarang kita beralih ke indikator siklus pasar, yaitu Pi Cycle Top. Indikator ini sering diibaratkan seperti lampu peringatan di dashboard mobil, yang menyala ketika siklus pasar sudah mendekati puncaknya. Pi Cycle Top memberikan sinyal ketika moving average 111 hari melewati moving average 350 hari dikalikan 2. Sekarang, moving average 111 hari berada di sekitar $80.547, sementara moving average 350 hari dikalikan 2 berada di sekitar $196.700. Indikator ini belum memberikan sinyal top siklus, yang menunjukkan bahwa potensi kenaikan masih ada, atau setidaknya kita belum mencapai puncak dari siklus bullish saat ini. Ini memberikan harapan bagi para investor bahwa kita masih punya ruang untuk bergerak lebih tinggi sebelum adanya koreksi besar. Selanjutnya, kita akan membahas Puel Multiple. Indikator ini mengukur profitabilitas para penambang Bitcoin. Saat ini, Puel Multiple berada di angka 0,669. Angka ini masih berada di bawah zona 1, yang secara historis sering dikaitkan dengan fase akumulasi atau awal dari siklus bullish, namun sudah jauh lebih tinggi dari titik terendah sebelumnya. Ketika Puel Multiple berada di bawah 1, ini menunjukkan bahwa profitabilitas penambang relatif rendah, yang bisa mengindikasikan bahwa para penambang masih menahan penjualan Bitcoin mereka, menunggu harga yang lebih tinggi. Kondisi ini bisa jadi sinyal bahwa kita belum berada di puncak siklus, dan kemungkinan harga masih bisa naik lebih jauh lagi. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual dari penambang masih belum mendominasi, dan market masih memiliki potensi untuk melanjutkan pergerakan naik. Dari sekitar 30 indikator yang kita pantau, belum ada satupun yang mengindikasikan bahwa kita sudah mencapai puncak siklus. Ini menjadi kabar baik bagi sebagian besar investor, karena artinya potensi kenaikan masih terbuka lebar. Sebagai contoh, kita bisa melihat Bitcoin R999 Index yang berada di 0,38, masih jauh dari target 4. Kemudian ada Pi Cycle Top Indicator yang moving average 111 harinya di $80.547, jauh di bawah target $196.701. Dan terakhir, Puel Multiple yang berada di 0,78, masih di bawah target 2,2. Ketiga indikator ini, bersama dengan banyak lainnya, secara kolektif mengindikasikan bahwa kita masih berada dalam fase mid-cycle atau bahkan belum mencapai puncak sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa pasar masih memiliki ruang untuk pertumbuhan yang signifikan sebelum kita memasuki fase koreksi besar-besaran. Demikianlah analisis pasar kripto kita untuk hari ini, 24 Maret 2026. Ingatlah selalu bahwa informasi yang saya sampaikan ini bersifat edukatif dan bukan merupakan saran investasi. Pasar kripto sangatlah volatil dan berisiko tinggi. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan dengan matang sebelum mengambil keputusan investasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk update analisis harian lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga trading Anda menguntungkan.